kasih Pak Rizal Sarifudin untuk paparannya yang luar biasa. Dan sekarang waktunya untuk para mahasiswa yang memiliki pertanyaan, silakan langsung ya, karena dari tadi saya sudah umumkan jika punya pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat ketika Pak Rizal menerangkan atau memaparkan materinya. Tapi sampai sekarang belum kelihatan. Ya, silakan bagi para mahasiswa punya dosen tamu Pak Rizal. Saya pikir rugi kalau tidak bertanya nih. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Liwaul Hamdi. Silakan Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada beberapa hal penting yang kami tangkap dari penjelasan Pak Rizal tadi, yaitu pentingnya analisa lingkungan sekitar. Kemudian ada juga untuk bagaimana memanfaatkan view keluar tapak, menjadikan keindahan pemandangan yang terpantau. Kemudian pentingnya sosial budaya setempat dan juga struktur yang teratur serta lengkap dengan segala filosofinya. Dan yang terakhir yang juga kami tangkap adalah pentingnya mengetahui sistem struktur bagi seorang arsitek. Pertanyaannya, dalam beberapa desain yang telah teraplikasikan, ada kendala ataupun respon dari beberapa pengguna bangunan? Terima kasih. Oke. Ya. Gimana Pak? Saya pikir pertanyaannya cukup jelas. Ya. Bagaimana respon? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Hamdi. Jadi gini, kalau misalnya ditanyakan apakah ada kendala, pasti. Jadi kendala itu bisa berupa teknis, berupa sosial juga. Tapi saya kira kita sebagai arsitek banyak belajar bagaimana mengatasi kendala-kendala teknis. Kendala teknis itu seperti tadi. Jadi ketika kita merancang, kita harus cukup bertanggung jawab bahwa rancangan kita itu tidak menimbulkan banyak dampak-dampak teknis yang tidak ada solusinya itu. Jadi apabila kita merancang, katakanlah di saat awal tiba-tiba kita ingin menjadi Zahadid misalnya, langsung merancang berbagai macam bentuk fluid tadi itu, dan tapi kita tidak tahu bagaimana kita meng-create itu, dan kita tidak tahu itu materialnya apa begitu. Seperti halnya ini, kita langsung balik lagi ke proyek kita ya. Proyek LRT tadi, kalau adik-adik perhatikan, saya share lagi barangkali berguna. Oke, saya share. Nah, ini dia. Adik-adik ketika melihat proyek ini, kita itu ketika sebagai arsitek perlu menentukan berbagai material yang kita pilih untuk diterapkan ke dalam rancangan kita. Nah, misalnya atap gitu ya. Atapnya ini memakai material yang namanya sandwich panel. Ada yang pernah dengar nama ini? Adik-adik? Oke, asumsi saya belum, karena material ini relatif baru digunakan di Indonesia, walaupun kalau di luar banyak. Sandwich panel itu sebetulnya adalah gabungan dari aluminium komposit yang kemudian di tengahnya itu diberi semacam piu, atau kalau adik-adik mungkin tahu semacam rock wool atau glass wool gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai peredam. Dan kemudian diolah di pabrik, dipres sedemikian rupa, dia memenuhi berbagai macam standar yang diperlukan. Standarnya itu apa aja? Misalnya, bangunan ini harus fire rated. Fire rated artinya tahan api. Jadi ketika terjadi kebakaran, dia tidak langsung runtuh.
maka sandwich panelnya itu harus dites dan dia harus variate 2 jam misalnya. Maka dia harus dites di lab, dites di lab dan kemudian terbukti bahwa dia memang variate. Kemudian yang kedua, bahwa dia kedap suara. Kemudian yang ketiga, bahwa dia karena fungsinya itu sebagai atap, maka dia fungsinya juga sebagai cladding. Tetapi bukan hanya itu, fungsinya juga bisa sebagai plafon. Jadi ketika kita masang ini, dia sebagai eksterior maupun interior. Tetapi kendalanya adalah bagaimana cara maintenance-nya. Itu adik-adik. Jadi ketika kita merancang bangunan ini, ketika nanti adik-adik juga merancang, kendalanya misalnya adalah bagaimana memaintain bangunan ini. Juga gini, kalau tadi pertanyaannya kendalanya ada, saya sebetulnya bisa kuliah sampai dengan nanti malam menceritakan berbagai macam kendala yang kita alami di sini. Tetapi paling tidak, begini loh adik-adik. Sebagai arsitek kita mempunyai kompetensi sebagai dukun untuk mengira-ngira seperti apa nanti bangunan ini jadi dan kemudian membuat prediksi apa yang terjadi dengan bangunan kita. Mengira-ngira, memprediksi itu kalau misalnya diilmiahkan itu adalah berbagai hal yang sudah kita prediksi seperti sistem perawatan bangunan. Seperti apabila ada kebocoran bagaimana orang naik seperti itu. Maka kita menyusun sebuah safety line di sini adik-adik. Di atas ada gambar yang udah jadi apa enggak ya, sebentar. Nah ini, di atasnya sini ini kita buat safety line adik-adik. Jadi orang itu bisa naik ke sini dan aman. Gitu. Itu adalah salah satu kendala yang kita hadapi dan kemudian kita atasi. Bagaimana memaintain bangunan seperti ini. Kendala yang lain adalah kendala bagaimana mengintegrasikan ini dengan disiplin-disiplin yang lainnya. Seperti ini adik-adik. Orang dari track walk, orang dari kereta itu butuh akses. Artinya bagaimana kereta bisa masuk stasiun. Di sisi lain, stasiun itu tidak boleh tampias. Berarti adik-adik harus mencari solusi. Bagaimana membuat sebuah bangunan cukup terbuka di bagian platform terutama, tetapi tidak tampias. Tidak tampias, tetapi udara bisa masuk. Karena di sana tidak pakai AC yang di atas. Yang di platform itu tidak pakai AC. Jadi berbagai macam kendala tadi itu coba kita rangkum. Itu adik-adik kenapa di sebuah proyek bangunan biasanya arsitek itu menjadi leader. Atau minimal setidak-tidaknya dia akan menonjol. Karena apa? Karena dia menjadi pertemuan dari berbagai macam disiplin. Ketika kita merancang, kita juga memikirkan bagaimana strukturnya. Kita memikirkan bagaimana mekanikalnya, bagaimana elektrikalnya, bagaimana plumbingnya. Dan mereka juga masing-masing disiplin tadi ketika akan merancang disiplinnya masing-masing akan konsultasi kepada kita. Makanya seorang arsitek itu naturally secara alamiah itu menjadi leader. Minimal integrator adik-adik. Minimal menyulam, menyatukan berbagai macam disiplin yang ada. Dan di sana kemudian muncul berbagai macam kendala gitu. Arsitek mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kendala-kendala itu. Kenapa? Karena dia mengetahui konsep besarnya. Dan juga yang kedua, bahwa dia yang merancang ini. Jadi dia tahu persis detail-detail yang ada di bangunan dia. Seperti itu Mas Hamdi. Kalau boleh tahu teman-teman di sini yang diterapkan dalam SPA 5 apakah bervariasi atau dipilih salah satu sistem struktur saja? Teman-teman aja yang jawab. Nggak usah Pak Dedi. Saya ingin dengar suaranya teman-teman sebab. Strukturnya itu Pak bervariasi tergantung jenis perancangan tentang lebarnya Pak. Kalau objeknya boleh milih ya? Boleh stadion, boleh. Enggak, itu objeknya ditentukan oleh Pak Dedi. Oke, kalau objeknya untuk satu semester ini sama semua ya? Untuk SPA 5 ini berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Bagus. Artinya gini, teman-teman mempunyai
misalnya gini ya, teman-teman bisa diskusi sama teman-teman yang ngikutin kuliah ini, sehingga masing-masing mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda. Oh, kalau folded ini berarti dipakai untuk ini. Oh, kalau misalnya kita membran pakai ini, kayak gitu. Nah, kalau si Mas Fariza sendiri pakai apa? Kalau saya rangka Rangka. Rangka bidang apa rangka ruang? bidang. Rangka bidang. Nah, kalau rangka bidang berarti pelajaran dari yang stasiun LRT tadi penting. Jadi mestinya sampean juga bisa menghitung mestinya, bisa menentukan besarannya, gitu. Kalau apa? Artinya gini teman-teman, ketika teman-teman sekarang udah merancang, katakanlah rangka bidang, Mas Fariza jangan sungkan-sungkan untuk melirik yang sebelah. Karena kalau rangka bidang itu termasuk yang lebih konservatif, artinya sudah banyak yang make. Ada berbagai macam struktur yang lebih baru lagi, bahkan sekarang itu kecenderungannya gabungan. Kabel digabungkan dengan pneumatik, kemudian dilapisi dengan membran, seperti itu. Sehingga menghasilkan satu inovasi-inovasi desain yang cukup ciamik kalau menurut saya. Jadi ketika, nggak tahu cukup waktu nggak untuk ngelirik kiri kanan gitu Mas Fariza. Tapi manfaatkan teman-teman, manfaatkan waktu sekarang itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Karena toh saya itu udah 25 tahun mungkin berpraktek sebagai arsitek, itu merasa banyak sekali yang harus saya pelajari. Jadi kalau gini, Mas Fariza untuk merancang ini baca bukunya apa saja? Dan banyak referensi juga di internet. Oh, internet ya. Sekarang itu teman-teman mempunyai kemewahan karena berbagai referensi e-book dan sebagainya mudah diperoleh. Tetapi ada kelemahannya teman-teman. Dengan mudahnya itu kita itu sekedar pandai dan rajin mendownload, tetapi tidak rajin untuk buka-buka. Kecenderungannya itu. Dan itu saya juga gitu. Untuk struktur bentang lebar ini ada beberapa buku dari luar maupun di dalam yang bisa diacu. Saya kira teman-teman bisa, kayak yang punyanya Pak Darmawan, itu pernah baca nggak? Ada namanya struktur bentang lebar gitu. Itu Pak Darmawan, itu ada 2 jilid. Kemudian ada yang dari UI Press, itu juga ada, lebih simpel sebetulnya. Artinya gini, teman-teman harus banyak belajar tentang ini, mumpung. Karena di luar nanti akan banyak sekali proyek-proyek yang ternyata kemudian membutuhkan struktur bangunan bentang lebar. Oke, siapa lagi selain Mas Fariza? Saya ingin satu orang lagi yang muncul. Nah, saya manggilnya gimana? Mas Milda Nofrizal. Oh, Rizal namanya sama dengan saya. Rizal aja kalau gitu. Ya, Pak. Nah, Mas Rizal pakai apa? Saya mau bertanya nih, Pak. Oh, silakan. Oke, pinter ini. Sebelum ditanya, tanya dulu. silakan. Saya dapat objek rancangannya shopping mall kan, Pak. Oke. Jadi untuk struktur yang biasa dipakai untuk shopping mall itu biasanya apa itu, Pak? Jadi saya masih bingung untuk menentukan struktur ini. Tapi rencananya saya mau pakai struktur padan grid itu, Pak. Iya. Artinya gini, kalau shopping mall itu sebetulnya, ini Pak Dedi, tolong abaikan saya. Jadi kalau saya nggak akan menguliahin Pak Dedi nih, saya ngulain anak-anak aja. Siap. Gini, saya pandangannya dari pandangan praktisi ya, Mas Rizal ya. Jadi kalau misalnya kita merancang sebuah shopping mall, nanti kalau dari pandangan praktisi, kita di saat yang awal tidak berpikiran tentang struktur bentang lebar dulu. Itu saat awal. Tetapi karena ini tugas studio perancangan, Anda harus struktur bentang lebar, mau nggak mau. Saya akan mencoba menawarkan pandangan praktisi, tapi jangan diterapkan di sini. Nanti diterapkannya, saya juga punya solusi. Begini, untuk sebuah rancangan shopping mall, yang penting adalah tempat parkir. Biasanya developer itu lahannya terbatas. Jadi tempat parkir itu mau tidak mau adanya di basement. Karena harga meter persegi sebuah tanah itu jauh lebih mahal daripada harga sebuah bangunan. Itu ya adik-adik ya. Paham maksud saya ini Mas Rizal? Harga meter persegi tanah
itu lebih mahal daripada harga meter persegi bangunan. Jadi misalnya Jakarta, saya kasih contoh Jakarta. Daerah yang paling mahal itu ada di segitiga emas, Tamrin, Sudirman, sana, Kasablanka itu ya. Harga per meter tanah di sana itu 250 juta per meter persegi. Oke. Nah, harga untuk membuat bangunan yang paling mahal itu basement, itu kurang lebih 10 juta per meter persegi. Bayangkan. Maksud saya, kita lebih murah membuat bangunan bertingkat atau bahkan menggali lebih dalam ke basement untuk parkir dibanding kita membeli tanah. Artinya, kalau adik-adik nanti berhadapan sama klien, developer, pasti sangat keberatan kalau membuat parkir di halaman. Oke. Itu akan mempengaruhi bagaimana rancangan kita. Biasanya kita merancang kalau seperti itu memakai grid yang adaptif terhadap ukuran parkir. Biasanya kita memakainya 8x8. Oke ya. Itu rule of thumb-nya. Kalau misalnya untuk parkir 8x8 karena apa? Karena nanti dia bisa 3 mobil berjajar. Sekarang saya tanya Mas Rizal, standar parkir sesuai dengan peraturan berapa ukurannya? Ini standarnya untuk apa, Pak? Untuk parkir mobil, mobil satu mobil berapa? Berapa? Kemarin nggak saya. Lupa ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini teman-teman hal-hal kayak gitu harus ngelontok, harus di luar kepala. Karena ketika kita merancang, kita nanti harus kuat dengan data-data seperti itu. Di samping nanti kita ada pelajaran bagaimana cara meng-create sesuatu yang fenomenal, kemudian gigantis, indah dan sebagainya. Saya ingin titip pesan ini ya, bukan untuk di mata kuliah ini sebetulnya. Tolong nanti ketika adik-adik belajar berbagai macam bentuk arsitektural, jangan lupakan hal-hal yang elementer. Jadi kalau misalnya dalam beragama, saya sebetulnya menyarankan di saat yang ini adik-adik puritan terlebih dahulu. Jadi kalau sholat ya 5 waktu, tepat waktu kayak gitu. Jangan tiba-tiba di detik ini kemudian adik-adik ingin mencapai level sufi dulu gitu maksud saya. Jadi kita harus fikihnya kuat dulu sekarang. Jadi jangan kemudian langsung ke hakikat nanti. Nah di arsitektur juga begitu. Hal-hal yang tadi saya sebutkan. Makanya Mas Rizal nanti sama teman-teman yang lain, mungkin ketua kelas, apabila dibutuhkan feel free. Bikin link diskusi sama saya. Mau 2 orang, 3 orang, 5 orang, ayo. Saya ingin kadang-kadang gemes, adik-adik memang tuntutan mata kuliah merancang berbagai hal untuk kebutuhan lulus, tetapi ayo kita perkaya dengan hal-hal yang elementer gitu ya. Nah, balik lagi ke kasusnya Anda. Tadi saya sampaikan ya, jadi langkah pertamanya adalah biasanya kita meng-create parkir agar kita tidak susah. Ini untuk kasusnya shopping center, mall, dan semacamnya. Kemudian ketika kita menyusun ke atasnya, ke berbagai fungsinya, kita masih belum memerlukan bentang lebar. Maka katakanlah untuk tenan, katakanlah untuk koridor, itu belum kita perlukan bentang lebar. Dan apabila kita memaksakan untuk bentang lebar di fungsi-fungsi itu, bangunan kita menjadi tidak ekonomis. Nah, saya mempunyai ide untuk sampean. Bentang lebarnya sampean manfaatkan untuk menjadi naungan. Jadi katakanlah begini, bayangan saya ya, Anda nanti akan memperoleh sebuah mall yang cukup ekonomis dengan berbagai macam struktur standar yang ada di dalamnya. Secara keekonomisan tenan ukurannya kan juga ada terpenuhi. Tetapi kita mempunyai nilai tambah. Ini dia. Kalau di Jakarta atau kota besar atau nantinya Banda Aceh akan ada banyak mall. Bagaimana caranya agar orang datang ke mall kita? Berarti kita harus mempunyai nilai tambah secara arsitektural sehingga mall kita itu dibandingkan dengan mall lain lebih bagus misalnya, lebih indah, lebih nyaman. Adik-adik bisa misalnya membuat sebuah taman tertutup di bagian atasnya misalnya. Nah itu bisa dipakai struktur bentang lebarnya. Jadi katakanlah kita udah membuat mall katakanlah 4 lantai gitu ya. Di bagian atasnya kita manfaatkan sebagai food court misalnya.
kemudian arena bermain misalnya. Dan itu semua kalau adik-adik nanti udah di dunia praktisi berhubungan dengan developer, ini menjadi nilai tambah yang mau dibeli oleh developer. Developer akan mengeluarkan biaya tambahan karena dengan kemudian elemen-elemen yang indah tadi itu dia bisa menjual space-space yang ada di bawahnya itu lebih mahal. Itu adik-adik kalau dihubungkan ke sana. Sekarang adik-adik tidak perlu berpikir soal yang bisnisnya tadi, tapi yang pertama standar dipenuhi, segala macam flow dipenuhi, tetapi bagaimana menerapkan bentang lebarnya. Satu sisi yang pertama memenuhi permintaan atau request atau TOR dari SPA 5, di mana temanya adalah bangunan bentang lebar. Yang kedua, adik-adik tidak hanya itu sebagai tempelan karena ada logika yang masuk. Ada argumentasi yang masuk secara proyek maupun secara arsitektural. Jadi bisa membuat sesuatu di atasnya, entah itu nanti berupa cangkang atau bermain-main dengan fluida atau macam-macam. Atau mau rangka bidang, macam-macam. Artinya di bagian bawahnya nanti itu ada area yang lebih luas gitu. Barangkali bisa juga yang di dekatnya Changi, Singapura itu juga bisa kan? Ada bentukan-bentukan yang seperti pohon, padahal dia dibuat dari rangkaian pipa-pipa seperti itu, dan kemudian naungi. Dan itu kalau misalnya adik-adik akan menimbulkan satu bentukan bentang lebar juga. Kayak gitu Mas Rizal, bayangan saya. Semoga bisa memberi inspirasi. Tapi saya berharap jangan itu mentah-mentah diterapkan. Itu adalah contoh saja. Bagaimana adik-adik menerapkan struktur bentang lebar di sebuah mall. Karena mall itu pasti selain orang jualan, rekreasi. Nah, efek rekreasinya ini adik-adik mainin. Agar secara logis, secara argumentasi bisa masuk. Gitu Mas Rizal. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Pertanyaan? Silakan bagi yang lain, para mahasiswa yang punya permasalahan. Mumpung Pak Rizal masih bersama kita siang ini, silakan. Siapa itu? Raja. Oke, silakan Raja. Terima kasih. Terima kasih atas diskusi Jawa Barat ataskan baca. Dari pemaparan yang dijelaskan tadi sebenarnya saya tidak banyak pendapat dari segi permasalahan rencana itu sudah sesuai dengan pemaparan tentang saya sendiri. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini mengenai sedikit dari proyek kesehatan. Kebetulan saya juga dengan Sono yang ukuran site-nya tuh terbilang cukup tidak memadai. Konsepnya kecil dan juga tidak mendukung sebagai bangunan bentang lebar karena konsepnya kecil. Apakah hal yang memang tidak bisa kita rancang itu harus kita paksakan ya, sesuai dengan kebutuhan ataupun objek yang ditentukan? Misalkan saya kan ada standarisasi dari berapa bangunan lebar, kata 40 sampai dengan 50 meter bangunan lebar. Nah, sedangkan di set saya itu lebih kurangnya itu nggak mencukupi 50. Kalau antara jarak antar kolom, ya tidak standarisasi dari bangunan bentang lebar. Gitu. Oke. Apakah hal yang kemudian menjadi pola ukur ataupun barang terbalik dari seorang arsitek memaksakan proyek itu tetap dilanjutkan? Oke. Mas Raja boleh tahu nggak objek arsitekturnya apa? Objek arsitekturnya shopping mall. Shopping mall, oke. Saya coba menjawab dengan cara seperti ini. Bahwa pasti kalau Pak Dedi itu udah tahu ini, maksudnya kita sebagai arsitek itu lebih banyak constraint, jadi harus lebih banyak puasanya dibanding dengan lebarannya, dibanding dengan merayakannya. Karena di lingkungan kita nantinya kita ketika berpraktek itu yang ada adalah batasan-batasan, yang ada adalah kendala-kendala.
Salah satunya adalah keterbatasan lahan. Jadi ketika sebuah arsitektur berhasil, tidak selamanya arsitektur itu akan berhasil juga apabila diterapkan di lahan yang lain. Katakanlah misalnya adik-adik ngelihat rocamnya Le Corbusier misalnya. Pernah lihat kan ya? Bayangkan apabila karya itu kemudian diletakkan di tengah kota Paris misalnya, di antara bangunan-bangunan tinggi yang ada di kiri kanannya. Akan tidak kelihatan lagi nuansa rocam yang kita lihat begitu unik, kemudian tampil di sekitaran padang rumput begitu ya. Nah, maka ketika kita sebagai arsitek dan mendapatkan penugasan lahannya seperti apa, yaitu tornya, itu term of reference-nya, itu keakannya, kerangka acuan kerjanya. Jadi misalnya pekerjaan LRT ini kita cuma dapat lahan ya segitu-gitunya, itu pun di atas tanah gitu, di atas jalan gitu. Dan kemudian ada berbagai macam constraint, di sebelahnya itu ada IPAL, di sebelahnya ada danau, ada constraint. Sama dengan punyanya Pak Raja tadi, bagaimana membuat bangunan mall dengan lahan yang ada dan tetap bisa mengakomodir sebuah sistem struktur bentang lebar. Nggak ada salahnya. Sekarang begini, tadi kan Mas Raja nyampaikan bangunan bentang lebar di sekitaran 40-50 meter. Nggak juga, kalau misalnya mengacu ke Britannica Encyclopedia misalnya, di sana 30 meter. Kalau di referensi-referensi yang umum, biasanya lebih dari 20 meter, itu disebut bentang lebar. 20 meter. Artinya dengan lahan katakanlah dengan 50 meter, udah cukup untuk membuat sebuah bangunan bentang lebar. Nah, di sebuah sistem struktur mestinya seperti ini, teman-teman. Kapan sebuah sistem struktur itu sudah mulai menginjak penanganan bentang lebar? Biasanya kita untuk 0 sampai 10 meter bentangan itu kita menganggapnya struktur bentang pendek atau konservatif. Jadi kita menghitungnya pembalokannya biasa saja. Tetapi begitu lebih dari 10, jadi 10 sampai 20 itu biasanya struktur bentang sedang begitu. Ini perlu penanganan khusus walaupun tidak se ekstrim apabila yang ketiga yaitu bentang lebar yang lebih dari 20 meter. Biasanya yang sedang itu cukup dengan penanganan seperti misalnya balok, tapi baloknya di pre-stress. Jadi tahu ya adik-adik ya, udah dapat ya balok pre-stress. Sebuah balok dia akan ditarik dulu kemudian dicor sehingga mempunyai daya kekuatan lendutnya itu lebih besar sehingga dia bisa diterapkan untuk bangunan-bangunan yang lebih dari 10 meter. Nah, apabila bangunan-bangunan di antaranya misalnya bangunan 9 meter itu memang nanggung. Saya biasanya menghindari angka-angka itu. Biasanya saya makainya itu 8, kalaupun terpaksa 12 saya pre-stress, baru saya nggak rugi. Nah, sekarang kita kan topiknya SP5 ini adalah bangunan bentang lebar. Mas Raja mendapat objeknya mall. Penanganannya bisa seperti yang dialami oleh Mas Rizal tadi. Bisa dengan itu. Jadi ide contoh yang saya sebutkan tadi bisa diterapkan juga di bangunan Anda. Tetapi barangkali kalau misalnya punya Mas Rizal tadi lahannya lebih luas, mungkin bisa membuat semacam cangkang misalnya. Kalau Anda karena lahannya nggak terlalu luas, barangkali dia bangunan bentang lebar, struktur bentang lebar kita itu hanya ada di atapnya saja. Jadi kita bisa mengatapi bangunan mall tadi itu dan di atasnya bisa kita fungsikan misalnya seperti teater misalnya. Kan bisa juga. Sekarang juga kalau di Jakarta itu ada beberapa mall karena dia merupakan mixed use digunakan juga sebagai auditorium. Jadi selain dia mall, dia juga untuk misalnya konser musik
yang dalam skala sedang kayak gitu, atau resepsi pernikahan gitu. Nah dengan begitu Anda butuh bentang lebar juga. Nah itu bisa dimanfaatkan di atas. Kemudian kalau misalnya ditanya, apakah bisa sebuah bentang lebar itu di tengah-tengah? Katakanlah Anda membuat mall 7 lantai. Kemudian bentang lebarnya saya mau taruh di lantai 2 misalnya. Apakah bisa? Bisa. Jadi biasanya orang struktur akan susah, maksudnya akan males karena dia akan menghitung secara lebih ekstrim. Tetapi bisa. Karena pada prinsipnya itu adalah pembalokan dan kolom biasa saja. Hanya saja nanti adik-adik perlu menyiapkan floor to floor yang lebih leluasa karena barangkali kita akan membuat tebalan balok yang lebih lebar. Ini situ. Atau kita mau menggunakan sistem yang lain. Baloknya itu tidak pakai konkrit tetapi kita pakai space frame misalnya. Nanti kemudian lantai di atasnya itu akan dibuat plat yang menopang di space frame itu. Bisa juga. Itu adalah pilihan-pilihan. Artinya untuk kasusnya Mas Raja, bisa saja nanti kalau Mas Rizal itu membuat di atas misalnya, ini berinovasi membuat sebuah struktur bentang lebar tapi di tengah-tengah. Itu mungkin menjadi nilai tambah tersendiri karena itu akan lebih susah. Dan barangkali kalau nanti di dunia nyata ya, di dunia praktek, itu tidak direkomend karena mahal. Jadi itu makanya ketika kita membuat misalnya ruang pertemuan, auditorium, atau bioskop, itu taruhnya di atas. Karena apa? Agar tidak membebani struktur bawahnya. Bahkan saya juga pernah membuat ini adik-adik, masjid di atas sebuah bangunan. Artinya ketika tadi membuat mall bisa aja deh fungsi tadi itu, fungsi ruang pertemuan atau fungsi masjid yang mana masing-masing fungsi-fungsi tadi itu perlu bentang lebar. Bentang lebarnya nggak perlu mikir terlalu jauh seperti Superdome. Tahu Superdome ya? Yang ada di mana? Oklahoma ya, yang 210 meter gitu. Nggak perlu mikir seperti itu. Atau National Stadiumnya Singapura. Nggak perlu mikir segigantis itu. Pasti ketika adik-adik merancang di lahan yang sempit pun, dosen akan menilai berdasarkan constraint-constraint yang adik-adik hadapi. Jadi katakanlah adik-adik yang mendapatkan lahan lebar sekali gitu. Katakanlah kalau misalnya saya di sini mendapat GBK, Gelora Bung Karno, kan di sekitarnya luas sekali. Kemudian saya bebas membuat sebuah bentukan bentang lebar sesuka saya gitu loh. Tetapi ketika saya mendapatkan lahan yang sempit, mungkin di antara kampus adik-adik ada lahan sempit, katakanlah lebarnya itu 70 cm, panjangnya itu 60 cm, tetap bisa dipakai. Jadi pertama jangan nyerah dulu adik-adik. Semua pekerjaan arsitektur akan menghadapi constraint. Jadi yang kita hadapi nanti itu adalah batas-batas. Yang kita hadapi adalah kendala-kendala. Jadi tidak ada bahwa nanti adik-adik menghadapi klien dan kemudian klien itu bilang silakan pilih, lahan saya bebas, pilih seluas-luasnya, biaya saya bebas sebanyak-banyaknya. Nggak ada. Yang ada adalah lahan saya terbatas, saya cuma punya katakanlah 1 triliun, lahan saya ini cuma 1 hektar, tolong ada fungsi ini, dan kecenderungannya klien selalu mengimpikan yang lebih daripada yang bisa. Itu. Jadi kalau misalnya orang punya lahan 100 meter persegi, pasti dia mengharapkan bangunan 3 lantai untuk rumahnya, kayak gitu. Orang selalu berpikiran lebih. Fungsi kitalah yang mengerem nanti dengan desain yang bagus. Jadi kita dengan desain yang bagus itu, constraint tadi itu bisa kita atasi gitu, adik-adik. Bisa kita atasi. Sama yang auditorium Unima tadi juga begitu. Lahannya segitu-gitunya, tapi ada potensi. Potensinya adalah view gitu. Tetapi apakah lahannya sampai dengan view itu? Tidak. Tapi kita memasukkan view itu ke dalam bangunan kita. Itu view itu bukan punya kita, properti itu bukan punya kita. Tetapi kita mempunyai kemewahan untuk memasukkan view itu ke dalam bangunan kita. Nah, arsitek harus mempunyai kemampuan itu adik-adik. Memanfaatkan lingkungan berbagai macam view itu ke dalam bangunan kita. Atau sebaliknya, menutup view-view yang nggak bagus bangunan kita. Gitu ya Mas Raja ya.
Ada yang lain? Iya, Pak Rizal. Dalam. Ya, mungkin saya coba untuk melengkapi lagi nih jawaban ke Raja, ya, bahwa dasar dari saya membuat atau menentukan objek dan juga lokasi dari proyek dari SPA 5 mahasiswa Prodi UIN, ya, itu adalah salah satunya adalah dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar, terutama yang utama itu untuk UIN sendiri, ya. Jadi perlu juga mungkin ke Pak Rizal, mungkin ini maksudnya sejarah dari bagaimana kami berproses untuk itu, gitu ya. Jadi beberapa kasus objek yang kita tawarkan ke mahasiswa itu ada misalnya masjid, ada shopping mall, sebenarnya shopping center gitu, pusat perbelanjaan, kemudian ada auditorium dan beberapa bangunan bentang lebar lain yang ada di kawasan kampus. Jadi di tor itu saya sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ini adalah sebagian dari sumbangsi UIN terhadap peningkatan kualitas master plan UIN, gitu ya. Jadi sebagai seorang, saya juga punya dasar urban planning, sehingga saya punya concern juga terhadap bagaimana desain-desain itu mempengaruhi positif terutama untuk kota, dan yang paling kecil unsurnya dan berefek pada UIN itu adalah kawasan UIN terutama. Jadi artinya kalau misalnya kalian para mahasiswa sekalian melihat bahwa bagaimana keterkaitan antara masjid, ada shopping centernya, ada auditorium dan lain sebagainya, itu adalah sebuah pemikiran besar yang semoga bisa membuat kualitas UIN secara kawasan lebih baik. Itu yang pertama, ya. Artinya ada sumbangsi pemikiran untuk memperbaiki kawasan. Terus yang kedua, bahwa ketika itu dilihat sebagai untuk perbaikan skala kawasan, bahwa shopping yang tadi didapatkan oleh Raja itu adalah untuk skala kampus. Jadi coba kalau dilihat lagi, bukan shopping mall yang melayani kawasan kota secara besar, tapi shopping center atau shopping mall yang khusus ataupun melayani daerah ataupun layanannya itu adalah kampus dan sekitarnya, gitu ya. Jadi kalaupun memang ada batasan ukuran lahan itu memang sudah minimal secara sederhana sudah saya analisa kenapa harus shopping center berada di situ, terus kenapa ada masjid berada di situ, itu berdasarkan analisa urban saya, gitu. Dan kenapa harus posisinya di situ berdasarkan analisa. Jadi mohon dimengerti, dan juga untuk masalah tentang itu seperti juga yang disampaikan dari Pak Rizal tadi, termasuk memenuhi syarat dari tentang Pak. Ya, itu saja. Sebagai tambahan saudara, dan untuk teman-teman untuk Raja. Ya. Iya, Pak. Lainnya yang Pak, saya ingin nambah sedikit, Pak. Saya jadi tertarik silakan. Jadi tertarik apa yang sampaikan Pak Dedi. Gini teman-teman, bahwa betapapun kita berusaha menerapkan misalnya konsep green building atau konservasi energi atau apapun upaya kita, bangunan kita itu pasti merusak bagian dari bumi Allah. Itu yang perlu ini dalam benak kita. Nah, kita itu perlu mengirimkan timbal baliknya. Artinya bagaimana bangunan kita itu kemudian memberi dampak positif sebagai bagian bayar kita terhadap kerusakan yang kita timbulkan. Nah,
pembayaran kita itu bisa berupa lingkungan. Misalnya bagaimana kita menerapkan konsep zero runoff. Tetapi juga bisa bagaimana agar arsitektur kita nanti itu berkontribusi terhadap kota. Barangkali kalau dalam konteksnya Pak Dedi tadi dalam konteks kampus. Karena saya mengalami itu teman-teman. Beberapa hari ini kita selalu ada sidang TABG, nanti pasti teman-teman juga akan berhadapan. Kebetulan kalau di Jakarta ini pakar-pakar perkotaan semua. Ada Profesor Gunawan Cahyono, Profesor Deden, banyak sekali. Dan saya merasa mendapat banyak masukan dari mereka bagaimana rancangan kita itu seminimal mungkin dampaknya terhadap lingkungan, tetapi sebanyak-banyaknya potensi yang bisa kita keluarkan agar kita bisa berkontribusi pada lingkungan itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dedi benar sekali dan itu sesuai dengan yang kita alami di praktisi kita sehari-hari. Jadi teman-teman kita merancang bukan seperti seniman yang kemudian bebas kita menuangkan apapun di atas kanvas. Ingat bahwa kita merancang sebuah fasilitas yang digunakan orang, yang kemudian berbagai macam aktivitas ada di dalamnya. Baik. Oke, mungkin cukup Pak. Nggak ada ya kayaknya ya. Oke. Nggak apa-apa Pak. Apa namanya? Gini Pak Dedi, saya itu mendukung program Bapak ini untuk mengundang praktisi. Dan di luar SPA ini saya kira mungkin teman-teman saya dorong untuk juga mengundang. Kalau misalnya kesulitan nanti hubungi saya carikan teman-teman untuk bisa berkontribusi. Teman-teman harus connect di dunia, di medan laga kita lah gitu loh. Sehingga bisa menceritakan apa yang ada di sana dan teman-teman bisa banyak belajar. Kami pun juga banyak belajar. Jangan dikira loh ketika saya menyampaikan begini, saya nggak banyak belajar dari teman-teman. Saya banyak belajar. Kita itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Even saya udah 25 tahun di praktisi ya tetap belajar. Apalagi kan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Itu kan teman-teman udah pasti paham itu. Saya lihat di silabusnya itu ada hal yang saya harus iri sama teman-teman. Teman-teman dapat fikih, dapat akidah ya Pak. Yang hal saya nggak dapat. Jadi teman-teman itu nanti ketika lulus pasti bisa lebih dari saya. Karena teman-teman dapat lebih banyak dari saya di kampus. Itu Pak Dedi dari saya Pak Dedi. Makasih Pak. Insyaallah. Iya, oke. Baik, ya para mahasiswa sekalian itu tawaran yang sangat berharga ya bagi kalian yang ingin berkonsultasi atau asistensi lebih lanjut ke Pak Rizal. Saya coba bisa nanti fasilitasi ya, silakan dan tentu saja harus disesuaikan dengan waktu beliau ya. Baik, saya pikir sekarang sudah jam 11 lebih 54 menit ya. Dan berarti dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi dan tentu saja banyak sekali insight yang sudah kita peroleh yang bisa kita jadikan referensi ya, terutama untuk para mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya. Masalah pasti ada, tantangan pasti ada, hambatan pasti ada ya untuk struktur bangunan bentang lebar yang kalian dapatkan sebagai objek kalian ya. Baik, kalau saya coba simpulkan mungkin beberapa hal saja dan kalian mungkin sudah juga bisa mengambil saripati dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Ya, mungkin salah satunya adalah masalah bagaimana kita menyelaraskan antara kebutuhan dan keinginan, menentukan kebutuhan dan keinginan. Kemudian hal yang lain mungkin bagaimana secara teknis ini menentukan struktur yang visible untuk proyek kalian ya. Kemudian beberapa hal lain yang juga kalian bisa dapatkan adalah bahwa pertimbangan arsitektural itu tidak selalu dipilih oleh klien pada saat kalian di dunia kerja nyata nanti ya. Jadi kalian harus juga berkolaborasi dengan bidang-bidang lain untuk menghasilkan karya yang lebih visible terutama untuk klien sehingga proyeknya bisa berjalan
sesuai dengan harapan semuanya, ya, bukan cuma arsitek. Kemudian juga beberapa hal lain masalah ya ada sistem sandwich panel baru tadi ya, sandwich panel ya, ada juga pendektif yang beberapa hal yang saya catat tadi. Kemudian tentu saja ada dinamika lapangan yang kalian juga bisa dengarkan tadi secara detail yang Pak Rizal satu hadapi ya. Baik, berarti kita tutup saja pertemuan kita kali ini, Pak Rizal dan juga para mahasiswa sekalian, Sabtu 2 Juli 2022 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal untuk sharing pengetahuan dan pengalamannya. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Bapak sendiri dan juga pengalaman atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di sini. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Rizal. Makasih. Izin. Siap, terima kasih Pak Rizal. Makasih teman-teman. Kalau butuh nomor saya nanti minta Pak Dedi, monggo. Oke, ada emailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.